Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salata wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Jika pada kesempatan bengahnya saya ingin mengupaskan sedikit tentang mensyukuri nikmat Allah ataupun tiban hakikat syukur nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberi oleh Allah kepada kita. Pertama sekali kitanya beta pandang bahawa kebaikan Allah hanya pada material. Maka menyata pandang kebaikan Allah hanya pada material, maka merasa ketika tidak orang ngasihnya merasa Allah hanya adil, maka hanya gebi alfat, hanya gebi motor mewah. Tetapi kebaikan Allah bukan sekedar material. Gebi sehat badan termasuk nikmat Allah yang paling raya. Gebi pantang gebi nafas yang termasuk nikmat Allah yang paling raya kepada katanya. Maka sebenarnya seandainya Allah gebi kepada katanya sebuah hal yang akan terjelaskan ukurannya, sungguh Allah Subhanahu wa taala gebi kepada katanya itu kebaikan dunia dan akhirat hanya memang pada seseorang yang memiliki empat hal tersebut. Kedua halnya sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, arba'atun man u'tiyahunna faqad u'tiya khairan di dunia wal akhirah. Jadi nak buah perkara somanteng yang diberi kepada urinya buah perkara, maka sungguh urinya diberi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Buah perkaranya yang pertama Rasulullah pegang yaitu qalban syakiran, hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Jadi menyaurang hati selalu mengingat Allah, hati selalu bersyukur kepada Allah, yang sebenarnya urunyan kagumi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Maka karena sekedar hati hanya bersyukur kepada Allah, hanya harta yang dimiliki, hanya tubuh yang dimiliki yang sehat, tetapi hati tidak bersyukur kepada Allah, yang pada akhirnya sehingga hartanya akan habis, dapat terselamatkan. Dia masa lebih oleh Allah gempa, itu toko yang bangun dalam detik jilid habis, sambut disebut oleh Allah. Menangsi tubuh dia walaupun lagak tak tahiyah, tak mana segala macam, baju makanan yang mewah-mewah, tetapi pada akhirnya tubuhnya tinggal adalah rumpun ulat di dalam kubur. Tapi tidak orang memiliki hati yang bersyukur kepada Allah, yang sebenarnya gurunya memiliki kebaikan dunia dan akhirat. Karena yang pertama di dunia yang berupa rahmat Allah, berupa kasih sayang Allah, dan sehingga di hari kiamat itu wasiat nanti juga berupa nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita simak sebuah kisah yaitu waliullah yang terjadi pada masa Ibrahim bin Adham, yang waliullahnya sebenarnya itu diurus bahawa kira waliullah dari segi material pokoknya sangat gasin, hana sempurna yang dimiliki. Oleh dari segi postur tubuh pokoknya jaro hana, gagi hana dua boh dan mata buta. Pokoknya hanya tinggal di pinggir jalan Pak sudut kota Madinah. Jadi bahawa Nabi Ibrahim gejak ada. Waktu gejak tu benar tu Pak guru-guru yang sebenarnya waliullah kedengar Nabi Ibrahim bin Adham. Orang kedengar Nabi Ibrahim bin Adham waliullah alhamdulillah untuk ayat Nabi Allah belum. Ingat tahun Ibrahim bin Adham tak ada urunya. Artinya nikmat Allah yang lebih cukup raya pada hai mata buta, jarau hana dua boh, gigi hana dua boh. Hingga karena pengajaran Ibrahim bin Adham bertolan orang yang buta dan bawah lagi. Waktu berdoa kena bagi salam assalamualaikum. Sudah kerja beliau orangnya waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Itu kerja Ibrahim bin Adham karena orangnya anak pernah berdiri dan buta. Sebab cara orangnya dicuri bahawa yang beliau dan yang bersalib Ibrahim bin Adham. Kita bertanya Ibrahim bin Adham, kau kata begitu karena beriman kepada hai dan anak pernah berdoa. Putra berjauh yang semenjak lunturi Allah hana tersom sesuatu dalam alamnya. Artinya agaknya siro urun yang arif billah. Hingga terkejut Nabi Ibrahim bin Adham rupanya siro waliullah. Hingga bertanya untuk waliullah kuno tentang penasaran Ibrahim bin Adham. Tentang kuno bahawanya mungkin alhamdulillah cukup raya lebih nikmat oleh Allah. Hingga karena penasaran kuno bertanyalah Ibrahim bin Adham
lun penasaran ke drone putra nikmat Allah yang gejuk ke drone yang cukup dia sehingga drone selalu hati drone bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Padahal dari segi material drone bukan urun kaya. Dari segi postur tubuh drone tidak urun muta, jaro hana mandua dan kaki hana bandua. Sehingga putra kejawab oleh sira waliullahnya memang lun secara material hana, secara fisik dun kekurangan. Tetapi hati lu selalu mengingat Allah dan lidah lu selalu berzikir kepada Allah. Sudah kita yang di waliullahnya, bukankah dua buah hal yang cukup raya, nikmat yang paling raya yang Allah berikan kepada lu? Karena punya harta hana dapat tak selamatkan. Bahkan hartanya dapat mudarat katanya punya hana tak tahu utimang. Menasi tubuhnya akan mudarat katanya punya hana tahu utimang ke lebih tubuh sehat tetapi katanya hana bersyukur kepada Allah. Hana tak semayang, hana tak tahajud, pulau mena harta hana tak bersedekah. Jadi dari ceritanya dapat kita fahami bahawa kebaikan Allah nyobek tak hanya material. Karena tak kebaikan Allah hanya lebih material, maka sungguh kita akan berhutang kepada Allah ketika Allah lebih gasin kepada kita. Kadang-kadang waktu lebih gasin oleh Allah kepada kita, sungguhnya Allah rasa sayang kepada kita. Bahkan karena dengan lebih gasin kita hana letak ketemu juga sehingga huruf kiamat. Ketika lebih gasin kita hana letak sibuk dengan harta, hana le sibuk dengan watais. Tapi menyebutkan gara-gara gebigasin, katanya le kesempatan untuk tak ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baik merasa berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama yang Rasulullah pegang yaitu qalban syakiran, menyegebi hati yang bersyukur kepada Allah, dikasihi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua, menyegebi yang kedua dikasihi oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat, yaitu lisan zakiran, lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sambung cerita yang tentang kira manusia tetapi binatang yang selalu lisan mengingat Allah. Jadi kejadian ini pada masa Nabiullah Daud. Jadi Nabiullah Daud tengah duduk bak masalah, bak tempat sembahyang, tengah bermutalaah kitab Zabur. Jadi waktu bermutalaah kitab Zabur lewatlah sabuk ulat merah. Ada lalu lewat ulat merah. Jadi waktu lewat ulat merahnya Nabi Daud berkhilang hati yang berencana oleh Allah dengan ulat merahnya, sehingga dengan izin Allah menuju pegahaba ulatnya. Kenleulah wahai Nabiullah Daud, lun ketika masa Allah terfi, artinya ketika Allah lun kun berzikir kepada Allah itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar berbeza. Dan ketika waktu malam lun selalu kepada Rasulullah berbeza, itu mengapa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jadi dia juga habaulahnya Nabi Daud terkesima dengan zikir yang disuruh ulat. Sehingga Nabi Daud meminta Allah agar kita berusaha menganggap remeh ulat. Maka menyebutkan kepada manusia dan kira-kira hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan lebih kepada katanya yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Kupa mana harta lagi ada pegah bono, kupa man pangkat mewah, jabatan raya katanya dan tubuh katanya lagak sehat, tetapi lisan katanya kan malah berzikir kepada Allah, malah mengupat. Yang adalah urun-urun yang rego sehingga di urut kiamat. Artinya lebih sehat badan tetapi hanya mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jadi dari di sini dapat pahami bahawa ketika tidak urun memohon doa kepada Allah hana ngujuk lom, nyokan makna Allah hana terima doa. Karena setiap doa yang sip syarat Allah akan diterima sesuai dengan kebutuhan dan kuatis sanggup diterima lebih oleh Allah. Jauh bandingan ni artinya ketika Allah hana diterima doa manusia ataupun sidara urun na tujuan ataupun bukan tujuan, karena Allah hana ketika dibut sesuatu hana mengilah secara tauhid. Bandingan ni lagi kita nyo ketika kita nyo tadu ba kedai kopi bukan ni. Jadi waktu ijak pengamennya kuto mobil kieng lo monian sungan tideplah lagak tideplah betul. Yang otomatis kita lagi ban kan langsung golom tro langsung takut peng
tajuk apa baik tu ngaju tajuk langsung. Tapi ketika yang tuknya nuranyo laga oni yang su laga gli oni yang long pun laga lah gli nya otomatis tu apakah tajuk jupai tu hana ingin trip tak dengar lagu ataupun selagu orangnya ingin trip tak dengar apakah karena gli bermangat laga pun su pi laga benar. Menangka kadang-kadang Allah ketika yang lakinya urung mati kepada Allah harta cukup le bila bukan ketika urungnya bila ke doa Allah gejur langsung bahkan gejur karena nak berpujuk mengingat kepada Allah. Tapi ketika si urung mulai ke Allah kadang-kadang wanyan gasin hana sapuna maji gemohon ba Allah hana gebi bahkan hana gebi nak cerita puno Allah ingin mendengar rintihan ketiau tengah malam. Allah ingin ia mata tanya berdile memasahi pipi tengah malam. Allah ingin dengar doa-doa yang kita panjatkan di kegelapan malam. Ini tujuan kadang-kadang. Maka jika kita ketika hanalang berterima doa oleh Allah, dia baik beruzan dan baik putus asa. Yang kedua yaitu diuji oleh Allah qalban syakiran lisanan zakiran. Yang kedua seandainya gebinya oleh Allah sungguh kagebi kita yo kehidupan kebaikan dunia dan akhirat yaitu badanan alal balai sabiran. Jadi gebi oleh Allah tubuh kita yo ketika gebi bala oleh Allah itu sabar dengan bala yang gebi oleh Allah. Karena manusianya kadang-kadang diuji oleh Allah dengan dua ujian. Artinya mandua boh yang diuji oleh Allah itu sebagai ujian. Kadang-kadang oleh Allah diuji tengok lewat gebi harta. Kan waktu gebi kekayaannya adalah kabeh senang, tengok kabeh kehidupan dunia analis repu akhirat ke. Tapi malah kadang-kadang waktu gebi hartanya sebagai ujian. Apakah katanya nak tinggal kepada Allah, nak ada sedekah, nak ada bantuan yatim. Jadi gebi harta oleh Allah ke katanya sebagai menjadi wasilah untuk tanya bantu anak yatim dan tempat-tempat yang good. Dan yang kedua kadang-kadang Allah ketika urungnya lebih gatin, lebih sakitnya juga ujian dari Allah. Tapi dari dua buah ujiannya, urung kadang-kadang selamat waktu diuji oleh Allah ketika gatin. Betul? Karena urung punya gatin biasa urung ingat pada Allah. Tapi urung ketika diuji oleh Allah iaitu pangkat, raya jabatan dan lebih harta, itu kadang-kadang urungnya anak selamat daripada ujian Allah. Maka orang yang diuji oleh Allah ketika diuji oleh Allah itu pokoknya sabar di atas bala yang Allah bi, maka sungguh orang yang diuji oleh Allah kebaikan dunia dan akhirat. Karena apa? Karena orang waktu diuji bala oleh Allah sabar, orangnya pasti menerima ketentuan dan takdir Allah. Umpamanya sebenarnya nak sabar toko, tutung tokonya. Jadi hana pedalek sebab Umar tak mudih baik bunuh bumudih dan hana pedalek. Memang yang diterima mungkin long selamanya jauh dengan Allah. Selamanya kadang sombong dengan harta, maka layak oleh Allah gebi long tutung gede. Jadi sabar. Urang sabar yang pasti urangnya menerima ketentuan Allah. Maka urang sabar ketika bala sungguh oleh Allah kagebi urangnya itu kebaikan dunia dan akhirat. Yang kedua. Yang terakhir menyagubi yang sabar sungguh kagebi kepada kita itu kebaikan dunia dan akhirat. Itu zaujatan salihan, perumah yang saleh. Jadi perhiasan dunia adalah perumah. Segala perhiasan dunia yang dipegang oleh Rasulullah adalah perumah yang salihah. Maka katanya ketika tamita perumah baik hanya sekedar tamita isteri untuk tak jadikan isteri, tetapi mintalah untuk mencari pendamping hidup yang mampu ditegur katanya ketika katanya ke salah jalan, yang mampu diajak katanya untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ladum kurmuh kane dari tayang saleh berukun nazuha atau semayang 8 dia tam koin jumpa duha. Pakau ke ada karat hana pempul hananya hana je padahal kali dijanjikan rezeki oleh Allah adam deh tak semayang duha je itu dengan daya ulwa baik baya berbak. dengan hana dah semayang duha jatah UI 8 2 UI. Pakau nanti kalian hana je lain dada. Antam beri ini. Maka jika kala Rasulullah dijadikan isteri yang pertama atau Siti
Khadijah. Jadi Siti Khadijah di samping Rasulullah menjadikan istri dan menjadikan pendamping hidup oleh Rasulullah. Karena pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah bahkan kepada agama Allah cukup rayu. Karena Khadijahnya segolong gemu kawin dengan Nabi, sidro hartawan cukup kaya. Tapi waktu gemu kawin dengan Nabi, harta Khadijah dikorbankan untuk Islam, itu untuk perjuangan Rasulullah. Hingga kejadiannya Fahtiro Rasulullah duduk dengan Siti Khadijah. Siti Khadijah ru'i mata. Hingga Rasulullah bertanya apakah Ronuh merasa menyesal mengkawin ngelung gara-gara dari lihata junuh analihata, adapun kata menyesal mengkawin ngelung dari kaya junuh kagatin. Putar jawaban Khadijah karena perumuh yang soleh, yaitu jauh Siti Khadijah lun bukan menyesal di akhir mengkawin ngelung wahai Rasulullah, tapi lun roi mata hana lihata yang lunjuk untuk memperjuangkan agama Allah. Dukna kesetiaan Siti Khadijah, yaitu nekun Siti Khadijah, wahai Rasulullah, seandainya lung hanali ka meninggal, seandainya ronuh menuju perang melewati sabuh alu hana tetua lumnya nyon nepuh tulang belulang lu untuk dijadikan tutu nyambang pengorbanan Siti Khadijah kepada Rasulullah. Maka menyegubi perumuh yang soleh nyo sungguh kagebi kehidupan yang baik dunia dan akhirat. Yang adalah cerita Siti Khadijah ketika dengan Rasulullah. Dan nalong cerita lain ketika Rasulullah pertama diterima wahyu. Ketika Rasulullah pertama diterima wahyu, jadi waktu keluar Rasulullah muka ke ia. Jadi Siti Khadijah lah yang mendamping, yang kuih semangat Rasulullah. Nah, tinggal nekun Siti Khadijah, wahai Rasulullah, itu sebelumnya gelimbut Rasulullah dengan selimut karena Nabi kamu ya karena pun diterima wahyu. Sehingga gepu semangat di Siti Khadijah, wahai Rasulullah, be ya karena Allah akan bengih ke drone. Jadi akan mendapat rahmat daripada Allah. Jadi dengan ceritanya dapat terpahami bahawa kehidupan yang paling di dunia menyegebi perbuh oleh Allah. Yang pertama, hati yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, lisan yang berzikir kepada Allah. Yang ketiga, badan yang sabar di atas bala. Yang keempat, menyegebi oleh Allah, yaitu permuh yang salihah. Maka katanya tak mohon sabih Allah agar bergebi oleh Allah permuh yang salihah. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, lebih dan kurang kemah hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.